Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaroh dengan NIM C0D0190005. Baiklah, saya akan mempresentasikan definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Pengertian definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi mengidentifikasi entitas asosiasi sebagai suatu entitas termasuk entitas bukan perseroan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan, dan bukan merupakan entitas anak. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional atas suatu entitas. Pada umumnya, entitas asosiasi diungkapkan jika perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 20% dari jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar sebanyak 20% dianggap mampu mempengaruhi suatu kebijakan entitas asosiasi, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Namun terkadang perusahaan bisa menunjukkan pengaruh yang signifikan meski jumlah kepemilikan saham kurang dari 20% dan harus diungkap dalam laporan keuangan. Apa saja konsep metode biaya dan metode ekuitas? Metode biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi dividen maupun laba distribusi dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Secara akuntansi, metode biaya harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak pada perusahaan lain, investee, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan kurang dari 20%. Metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi. Pada awal perolehan investor, investasi sebesar biaya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi. Setelah tanggal perolehan pengakuan atas pendapatan komprehensif, investasi diakui sebagai pendapatan komprehensif, dan kenaikan investasi pada pembukuan investor, hak suara potensial, tidak mempengaruhi bagian laba investor. Apa yang dimaksud ruang lingkup properti investasi adalah ruang lingkup Pesak nomor 13 properti investasi memberikan investasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti dalam investasi. Properti investasi diterapkan atas aset tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pertama, properti investasi adalah properti tanah atau bangunan atau bagian sarai suatu bangunan atau kedua-duanya. Kedua, untuk mendapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi kedua kriteria tersebut. Ketiga, tujuan penggunaan, rental dan kenaikan nilai. Keempat, jenis kepemilikan, dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.